Bismillah, smartphone baru Vivo ini benar-benar menemani saya di perjalanan mudik lebaran 1446 Hijriah. Ada 2 poin utama yang membuat saya menjadikannya andalan dan kamu bakal tahu kalau menyimak terus video ini. Ya, inilah dia Vivo V50 Lite 5G, smartphone mid-range yang melengkapi deretan V-series untuk tahun 2025 ini. Yang saya gunakan ini adalah varian warna all gold dengan back cover berfinishing matte dan frame glossy yang terlihat glamor. Ada varian warna lain yaitu just black dan so purple juga. Kotak kemasannya masih mirip dengan Vivo V50 yang sudah saya bahas lebih dulu. Isi kelengkapannya pun kurang lebih sama, di mana selain smartphone-nya, kita juga akan mendapatkan stiker IMEI, buku panduan cepat, buku garansi, softcase bening dengan 4 sudut yang protektif, dan Vivo 90W flash charge adapter. Tak lupa kabel data Type-C dan juga SIM ejector. Mantap juga nih, di harga segini, tapi dapat chargernya nggak nanggung-nanggung ya, 90W. Untuk desainnya, meski mengusung frame kamera senada dengan V50, bodi Vivo V50 Lite 5G ini masih setia dengan desain bodi kotak dan frame lurusnya. Meski bodinya nampak tipis, dan memang beneran tipis ya, hanya 7,79 mm saja, tapi jangan salah pemirsa. Baterai yang dimilikinya berkapasitas super jumbo, 6500 mAh. Iya, saya ulang sekali lagi ya, 6500 mAh. Beneran super jumbo bukan? Ketika saya tahu Vivo memadukannya dengan SoC 5G milik MediaTek yang sudah berfabrikasi 6 nanometer, saya sudah bisa menerka kalau daya tahannya bakal ekstra banget. Iya, Dimensity 6300 5G ini karakteristiknya hemat, tidak cepat panas, namun masih sangat handal untuk berbagai kebutuhan. Kebetulan, selama mudik saya juga membawa smartphone mid-range milik brand lain yang levelnya setara. Dan kerasa sih battery life-nya jauh tertinggal dibandingkan Vivo V50 Lite 5G ini. Di saat smartphone lain itu hanya bisa bertahan 17-20 jam saja, Vivo V50 Lite 5G malah bisa menembus 36 jam dengan pola pemakaian yang sama, plus saya pakai buat jadi hotspot juga. Kalau lebih idle, bisa 2 atau 3 hari lebih bahkan. Ingat, semua pengujian dilakukan tanpa terhubung ke Wi-Fi. Sekali waktu, saya banyak tes kamera, sehingga battery life-nya lebih singkat ya di 20 jam, namun screen on time-nya terbilang tinggi, yaitu sepertiganya lebih. Harap diingat, selama mudik, saya lebih sering memakai ponsel dibandingkan biasanya ya, terutama buat game online dan juga medsos. Jadi, baterai jumbo Vivo V50 Lite 5G sangat membantu dalam perjalanan mudik kali ini, awet banget plus charging laginya juga cepat. 90W flash charge adalah kuncinya. Meski selama mudik sih, saya mengandalkan charger laptop saya dan Vivo V50 Lite 5G menerima protokol power delivery 3.0 juga dengan input hingga 30W. Nah, untuk gaming, saya sudah ujikan bermain PUBG Mobile di settingan Balance Ultra, ini super aman. Gameplay lancar, nggak nemu lag, suhu terjaga meski tanpa Wi-Fi. Dan inilah satu lagi yang jadi alasan saya mengandalkan Vivo V50 Lite 5G ini karena sinyalnya manteng alias kuat. Serius, saya pakai SIM card yang sama ya bergantian dengan smartphone lain yang tadi saya sebutkan. Di Vivo V50 Lite 5G, sinyalnya 4G plus full 4 bar terus. Sementara di ponsel lain seringnya hanya dapat 2 bar saja, 4G doang, dan memang terasa dari proses loading timeline di medsos, jadi lebih lambat ya di smartphone lain tersebut. 2 jempol saya acungkan untuk Vivo karena teknologi baterai mereka memang mengalami peningkatan pesat dan juga untuk antena yang baik dalam penerimaan sinyal. 2 hal ini akan terasa sangat penting saat dalam perjalanan jauh dari rumah. Untuk sektor layar, smartphone ini menggunakan POLED display dengan bentang 6,78 inci. Resolusinya Full HD Plus dan refresh rate 120Hz. POLED ini adalah panel yang sering digunakan pada foldable smartphone karena memiliki durabilitas yang lebih baik. Bezel layar di kiri dan kanan terlihat sangat tipis karena V50 Lite membawa borderless screen, jadi cuma 1,3 mm saja. Lanjut ke bezel atas yang hanya 1,45 mm dan bezel sisi bawah 2,33 mm.
Ini artinya bezelnya udah hampir setipis kartu ATM loh. Ya, rata-rata bezel layar Vivo V50 Lite 5G lebih tipis sekitar 26-31% jika dibandingkan V40 Lite dulu. Screen Touch ID alias pemindai sidik jari di dalam layar hadir dan bekerja dengan sangat baik dalam artian sangat responsif. Always on display-nya ternyata sama-sama hanya punya dua opsi ya, yaitu muncul saat ponsel diangkat dari meja atau digerakkan sedikit saja. Besar harapan saya, Vivo bisa menambahkan kembali pilihan penjadwalan maupun menyala terus untuk fitur yang bagi saya penting ini. Karena memang layarnya sih sudah nikmat sekali ya digunakan untuk scrolling di medsos, nonton streaming, maupun untuk gaming. Apalagi stereo loudspeaker Vivo V50 Lite 5G ini sudah dibekali fitur audio booster hingga 200 dan 400% dari volume normal. Ini berguna sekali pas main game atau pas dengerin kajian sambil masak di dapur yang berisik. FYI, FunTouch OS terbaru juga sudah Vivo berikan untuk smartphone kece ini. Bahkan, saya sudah mendapat update patch keamanan bulan Maret 2025 untuk Android 15 yang digunakannya. Fitur AI sudah dibekalkan juga di mana kita bisa tap dan tahan di bagian indikator navigasi layar untuk mengakses Circle to Search yang pastinya sangat berguna ini. Dan ada juga AI Live Text untuk copy paste atau ekstrak tulisan dari gambar, jadi nggak perlu capek buat ngetik ulang. Oh iya, Vivo V50 Lite 5G dibekali RAM 8GB LPDDR4X dan storage 256GB UFS 2.2. Jadi, untuk performa sudah sangat cukup untuk berbagai aktivitas dalam keseharian. NFC multifunction juga ada, bisa buat top up e-money dan bisa juga buat merekam kartu RFID, semisal kartu akses gedung tertentu. Super handy. Secara umum, kamera yang smartphone ini miliki pun kualitasnya bisa dibilang bagus. Saya suka dengan dynamic range-nya yang terbilang luas, di mana saat berfoto di kondisi terik, hasilnya masih sangat hidup ya warnanya, dengan depth yang terasa hadir. Mungkin kalau smartphone biasa, ini hasilnya bakal flat dan kusam sih kalau kondisinya seterik ini. Rupanya, kamera utama Vivo V50 Lite 5G ini menggunakan sensor Sony IMX882. Di kondisi indoor maupun low lights, hasilnya masih sangat usable, highlight dari objek masih bisa terangkat, dan jika butuh detail lebih, mode malam siap digunakan. Satu kamera lagi di belakang adalah 8MP super wide angle kamera dengan sudut lebar 120 derajat. Dua kamera belakang ini pun ditemani AI Aura Light Portrait, yaitu cincin LED yang jadi ciri khas V-seriesnya Vivo, karena punya kemampuan mengatur tone dan juga temperatur warna foto yang dihasilkan. Sementara kamera depan 32MP-nya nggak perlu diragukan ya, kalau untuk selfie hasilnya sedap dipandang mata. Sedikit catatan untuk perekaman video di kamera depan ini, metering-nya sangat berfokus ke wajah. Sehingga di kondisi terik dan juga backlight sangat mungkin warna latar jadi overbright karena Vivo V50 Lite 5G ini akan berusaha mengangkat exposure di wajah kita. Untuk kestabilan sih aman, terlebih di kamera belakang ada mode stabilisasi baik di kamera utama maupun kamera ultrawide. Sejauh ini tidak ada hasil perekaman yang terasa jeli ataupun patah-patah, jadi mantap lah. Untuk penyesuaian foto setelah dijepret, fitur AI hadir untuk meningkatkan hasilnya melalui AI Photo Enhance. Atau jika ada foto bomber, kita bisa hilangkan juga dengan AI Erase 2.0 yang makin canggih dalam menghapus objek maupun menghasilkan konten penggantinya. Sampel lengkap lagi-lagi bisa disimak di akhir video ini ya. Kalau gitu, sekarang saya mau tanya, sudah tahu kan 2 poin utama yang tadi saya kasih hints-nya di awal video? Yang nyimak sih harusnya sudah tahu ya. Tapi nggak apa-apa, saya garis bawahi lagi deh, kenapa Vivo V50 Lite 5G ini jadi ponsel andalan saya pas mudik kemarin. Jawabannya ada di baterai jumbo yang tak hanya awet, tapi juga cepat diisi kembali. Selain itu, penangkapan sinyal yang juga baik, jadi alasan lain di balik daya tahannya yang prima ini. Dan dengan kamera yang siap buat point and shoot lalu upload ke medsos, membuatnya mudah jadi andalan di kala liburan seperti mudik lebaran kali ini. Gaming dan multimedia juga nikmat. Rasanya ini seperti jadi smartphone all-rounder banget ya. Fitur-fitur AI juga sudah disematkan ke smartphone ini dan siap digunakan bila mana dibutuhkan. Dan lagi-lagi smartphone Vivo dengan penampakan yang cantik malah punya tingkat ketangguhan yang tinggi
agar kita lebih worry-free dalam menggunakannya. Untuk ketahanan air, IP69 rating membuatnya tahan kehujanan, ketumpahan, atau bahkan seandainya tak sengaja terkena semprotan air yang kencang. Plus, ini adalah smartphone yang berhasil mendapat sertifikasi SGS 5 Star Drop Resistance dan Military Grade juga loh. Jadinya, good job lagi Vivo, saya lengkapi deh video ini dengan produk yang bisa diklik langsung kalau memang ini yang teman-teman cari, dan link lengkap juga bakal ada di deskripsi video ini ya. Oke, hatur nuhun dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video Full HD 30 fps, saya tidak menyalakan mode stabilisasi, masih mode biasa sambil jalan di tengah sawah. Silahkan disimak audionya juga ya. Lensa utama stabilisasi menyala, panning sambil jalan, tilting panning, dan rotating panning sih sebetulnya. Kalau di kondisi cahaya terik sih harusnya detail tetap tajam. Lensa ultrawide masih di Full HD 30 fps, mungkin lebih stabil. Ultrawide dengan stabilisasi menyala, mungkin terlihat sedikit cropping. Langitnya lagi bagus banget ya. Kita percepat jalan sekalian mengetes stabilisasinya sambil saya geser-geser ya. Nah, sekarang agak teduh, jadi saya bisa ngetes untuk kamera depannya sambil jalan juga. Di Full HD 30 fps, kelihatan kalau background langit lebih pucat di sini karena meteringnya fokus ke wajah ya. Ya, yang paling penting kan kalau ngevlog dengan kamera depan, wajah yang fokus. Dan suara, gimana? Suara juga bagus nggak? Sambil jalan. Ini disimak pas lagi silau sama pas lagi teduh. Ini teduh. Kepake nggak?